Metode land residual. Kalau perumahan bukannya pendapatan ya? Pendapatan kalau perumahan. Oke. Soalnya itu sama Pendekatan apa nih? pendapatan. Oh, pendapatan. Metode DCF, Pak. metode DCF, teknik Land development sama. land development. Ya. Kenapa tadi kamu jawab apa? Pendekatan biaya? Soalnya mikirnya kayak kan perumahan dibangun dulu ya, Pak. Ini Tapi apa objeknya? Objek penilaiannya apa dari statement ini? tanah kosong, Pak. Tanah kosong, ya, bukan perumahan. HBU-nya yang perumahan. Oke. Nah, sebenarnya ada sedikit koreksi dari jawaban Diana ini ya, bahwa sebenarnya kalau office tower ya, saya tambahin office tower sewa gitu ya. Kira-kira teknik yang lebih tepat apa? Karena ini berkaitan dengan produk pengembangan atau HBU-nya. Gimana Diana? Bagaimana, Pak? Kalau misalnya HBU-nya adalah office tower sewa, ya, kira-kira pendekatannya apa nih? Pakainya sama pendekatan pendapatan, tapi tekniknya beda, Pak. Ya, tekniknya land. Land apa? Residual ya. Nah, dengan dua penjelasan ini, dengan dua jawaban dari Diana dan Iksan, kesimpulannya gimana nih? Kalau menggunakan teknik land residual, kira-kira produknya apa? Kalau menggunakan teknik land development, kira-kira produknya apa? Apa nih? Coba. Properti yang disewakan mungkin Pak, kalau untuk pengelolaan residual. Kalau Oke. Yang residual tadi yang jawab siapa? Maulana ya. Hah? ya Pak. Ya Pak. Properti disewakan. Ya. Kalau land development? Residensial, properti residensial. Yang di properti residensial kan bisa juga disewa. Properti yang langsung dijual gitu, Pak? Ya, disewa lawannya dijual ya. Oke. Properti disewa ini namanya apa? Recurring income lah kita sebut gitu ya dalam analisa finansial. Ini non recurring. Oke. Nah, sekarang kalian sudah dapat penjelasannya ya. Ini dalam konteks menilai tanah kosong ya. Kalian sekarang sudah bisa memahami perbedaan antara land residual teknik dan land development teknik. Dengan cara yang paling sederhana gitu loh. Oh, saya mau pakai land residual atau land development ya. Oke, pertama anda lihat produk HBU-nya apa. Oke, kalau kira-kira dia dijual, mostly penjualan, misalnya produknya adalah komplek perumahan, berarti teknik yang digunakan adalah land development. Kalau dia disewakan dan mendatangkan recurring income, ya income yang terus-terusan, berarti teknik yang digunakan adalah land residual. Ya, clear nih sampai sini. Ada yang mau ditanyakan? Oke, belum ada. Clear ya sampai sini?
Apabila kita menggunakan recurring income, berarti ada konsekuensi di terminal value. Ya. Mana yang menggunakan terminal value, mana yang tidak? Land residual pakai terminal value, Pak. Nice. Yes. Kalau land development? Tidak, Pak. No. Bisa nih. Yang jawab siapa tadi? Hah? Avan, Pak. Oh, Avan. Oke. Jadi ada terminal value, ada yang tidak pakai terminal value. Kenapa, Pak? Kok nggak pakai terminal value? Kenapa, Van? Karena asumsinya akan dijual habis gitu. Dijual habis. Oke. Jadi kalau land development dia dijual habis. Makanya harus hati-hati dalam proyeksinya ya. Kalau land residual tidak dijual habis. Di akhir periode kita bisa mengkapitalisasinya menjadi terminal value. Ya sama kayak nilai hotel, shopping center ya. Sama kayak materi-materi kita sebelumnya. Nah, itu bedanya. Jangan sampai ketika kalian menemukan satu penilaian tanah kosong dengan HBU komplek perumahan ya atau properti yang dijual, misalnya apartemen jual atau office tower jual, sudah dijual kalian terminal value kan. Ya, jangan sampai kejadian nih begini. Saya yang dosa nanti ya. Saya yang dosa nih. Tapi ketika propertinya itu disewakan dan mendatangkan recurring income, maka pada akhir periode proyeksi atau N+1, maka kalian bisa mengkapitalisir NOI-nya di tahun N+1 sebagai terminal value. Oke, clear sampai sini ya. Sekarang kita coba oret-oret gitu ya. Diketahui tanah objek penilaian adalah tanah seluas 10.000 meter persegi. Oke. HBU objek penilaian adalah office tower ya. Diketahui peraturan tata kota adalah sebagai berikut. KDB 60%, KLB 3 ya. KB 10 gitu misalnya. Oke. KLB 4 lah ini. 3, 10.000, 30.000. KLB 4 lah. Ya. Oke. Okupansi rate office di sekitar objek penilaian adalah sebagai berikut. (2016) ya 60%, 65%, 70%, 75%, 70%, 68%, gitu ya. Rental rate
Oke. Ya. Kita diminta hitung tanah ini dengan analisis HBU sebagai berikut. Oke. Yang pertama kita bangun adalah set plan analisisnya. Oke. LT 10.000 ya. KDB 60%. KLB 3 ya. Berarti kita bisa bangun CFA sama dengan 30.000 nih. KLB 4 ya. Tapak. Ini ya. Ketinggian bangunan sama dengan 6. Masih ya, nggak ngelanggar ya. Ketinggian bangunan 10, kita bisa bangun 6. Oke. Pak, saya mau bangun KDB-nya, saya nggak mau fullin lah. Saya maunya 40% aja. Boleh. Oh, maksimum nih ya. Karena kalau kalian hanya menggunakan KDB 30%, Pak, saya maunya kekinian. Depannya banyak parkiran, terus banyak hijau-hijau, banyak taman. Saya mau cuma pakai 30%. Nggak boleh. Kalian melanggar ketinggian bangunan. Ya, ini sudah dijelasin nih harusnya nih ya. Mungkin di pertemuan sebelumnya nih. Analisa tapak atau apa. Oke, sekarang kita kembalikan deh. Oke, GFA 40.000. Nah, sekarang kita harus tahu ya semi gross area-nya. Semi gross area-nya untuk office tower diketahui sekitar 85%. Sekitar 85% ya. Berarti ini SGA-nya sekitar 34.000. Oke, sekarang kita bikin proyeksi. Misalnya diketahui biaya bangun office tower per meter persegi adalah 6 juta. Ya. Ya, nggak apa-apa lah. Ini aja lah. Nah, sekarang kita bikin proyeksinya. Tahun, keterangan ya, deskripsi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5 aja deh. Pertama kita lihat SGF, SGA-nya, GFA-nya deh, boleh. Iya. Oke. Okupansi rate-nya sekarang di sini. Coba kita hitung dulu growth-nya ya. Coba. Untuk pertama, kita buat seperti ini. Terus kita analisa growth-nya. Sekarang kita average growth-nya juga sekitar 3%-an ya. Pak, ini saya ambil rata-rata growth aja deh, Pak. Boleh. Ya. Atau ini tambah. Pak, tapi ini turun nih Pak, 2020. Oh, mungkin karena pandemi ya. Oke lah. Tapi kayaknya kalau besok ini masih naik terus lah Pak. Oke. Dan saya rasa stabil di 76.
Kalau 78 nih belum ada nih. Kalau 76 nggak jauh-jauh dari 2015. Oke, berarti kamu buat 76% tahun ke-6 ya. Sama ini stable growth-nya ya. Oke, sekarang okupansinya kita coba. Samakan di sini ya. Oh, sorry, salah saya. Ini kan masih ada pembangunan ya. Oke. Ini kayaknya start tetap di sini deh kita. Namanya properti baru ya. Oke. Rental rate sama dengan Pak, rental rate kita ikutin aja deh dari yang udah ada nih. Oke. Ini growth berapa ya? Rental rate kita udah pakai pasar aja. Oke. Oke. Service charge rate. Oke, measure rate 50% dari rental rate. Oke. Terus pendapatan. Oke. Pendapatan rental rumusnya ini ya. Ini masih 0 ya. Kita harusnya bangun di tahun kedua nih. Oke.
Oke. Sekarang development cost. Development cost-nya tadi berapa? 6 juta ya. Kali GFA. Kali 50%. Karena pembangunannya bertahap nih, 2 tahun. Biaya pembangunan naik 5%. Oke, sekarang operating expense. Operating expense diketahui misalnya, saya nggak catat lagi soalnya ya. Ini ngalir aja di kepala soalnya ya. Operating expense anggaplah sekitar 80% dari pendapatan service charge ya. Jadi dia masih ada untung sekitar 20%. Nanti kalau soal ya diikutin aja. Sebenarnya ini cuma memberikan pemahaman ya. Kira-kira land residual dan land development itu di mana sih gitu loh bedanya. Oke. Operating expense. Terus fixed charge. Biasanya fixed charge-nya apa nih kalau Hafiz? Pajak, Pak. PBB. Reserve mungkin ya. PBB ini harusnya diketahui di NJOP ya. Let's say ya. PBB-nya saya nggak tahu nih dapat angkanya berapa ya. Sekitar 20 juta lah ya. Untuk awal ya. Tanahnya doang nih. Naiknya berapa? Kadang-kadang naik 3 tahun sekali, Pak. Ada yang 5 tahun sekali, Pak. Ada yang tiap tahun. Ya memang. Apalagi kalau mau pilkada ya. Bisa nggak naik-naik bentar. Oke. Ini Pak, saya dapat data NJOP ini sebenarnya baru naik tahun kemarin. Kayaknya kalau 2 tahun ke depan masih sama. Oke. Reservoir replacement ini biasanya sekitar 3% ya dari total pendapatan. Oke. Nanti PBB, karena udah ada bangunan ya asumsinya, kita nggak pakai PBB tanah doang ya. Pakai PBB tanah bangunan dan biasanya bisa diekuivalenkan dengan total revenue ya. Saya biasanya sekitar 3% dari total revenue. Berarti ini nggak 2 juta, 200 juta bisa. Pajaknya aja nih. Oke. (0,3) kok 3% sih? Oke. Reservoir replacement yang sekitar 3% ya dari Oke. Nilainya sekarang pendapatan kurang. Oke.
Net operating income, discount rate sama dengan let's say 14% ya. Growth tahun terakhir. Oh, gede banget. Loh. Ya, 9 tahun ya proyeksinya. Nah, bagus ya. Oke. Capitalization rate. Apa rumusnya? Ya? Di per V, Pak. Apa? Di per V. Capitalization rate. Discount rate minus growth ya. Oke. Sekarang discount factor tahun pertama. Sebenarnya rumusnya 1/1 plus I pangkat N. Oke. NPV. Ya. Oke, ini nggak perlu ya, karena ini kan tahun stabilnya nih. Tahun ke-9 tahun stabil ya. Pak, tahu dari mana tahun stabilnya nih? Tahu dari sini nih. Ini bukti bahwa okupansinya sudah stabil ya. Kalian harus bikin bukti, meskipun bukti ini dalam asumsi ya. Jadi jangan asal diasumsikan stabil pada tahun 9. Oke, nanti dalam proyeksi dibuat nih. Bukti bahwa stabilnya apa? Oh ini loh, okupansinya sudah sama. Okupansinya sudah tetap, walaupun growth-nya, tarifnya tetap naik. Ya. Oke, sekarang kita cari terminal value. Terminal value rumusnya apa? Rumus ya sama lah, Pak. I per R. Ini I-nya ya. IN plus 1. Oke, terminal value selalu N plus 1. Dibagi dengan R-nya yang mana? Kapitalisasi, Pak. 9. Nice, 9 ya. Oke, ini future value dari terminal value ya. Kalau present value-nya ini dikali apa dulu nih? Diskon faktor. Diskon faktornya, Pak, kok diskon faktornya bukan tahun ke berapa nih? 9, Pak, N plus 1. Enggak, diskon faktornya dikali ke tahun N-nya, bukan N plus 1. Karena asumsinya di sini dia sudah dijual, sudah di-exit-kan, udah naik terminal dia ke bus. Ya. Oke? Di tahun berikutnya itu udah dijual. Nah, makanya penjualannya itu harus dikapitalisir di tahun N ya, bukan di tahun N plus 1-nya. Ya ini debatable ya, debatable dan banyak juga argumentasi lain. Ada yang mengkapitalisir di tahun ke N plus 1-nya juga. Oke, tapi
kita ngambil best practice dulu ya. Nanti teman-teman kalau mau praktik ngambil di N+1-nya boleh punya argumentasi lain. Bukan sesuatu untuk diperdebatkan, bukan. Intinya harus dikapitalisir ya. Kalau nggak ada perbedaan, nanti ilmunya nggak berkembang-berkembang. Jadi memang harus ada perbedaan. Cuman ini masalah pilihan aja. Jadi bukan berarti yang diajarkan Pak Harizul itu yang benar. Enggak ya. Yang benar itu hanya Al-Quran. Jadi ilmu kan relatif. Oke? Udah ketemu nih? Sekarang value. Value-nya adalah penjumlahan dari total NPV ditambah terminal. Oke, value-nya segini. Nah, sekarang gimana kalau ternyata HBU-nya adalah office jual? Ya, bisa aja. Hanya bedanya, ini kalian proyeksikan sebagai ruang kantor yang dijual. Ya, ruang kantor yang dijual. Oke, habis ini kita coba masuk ke land development teknik ya. Sekarang land residual teknik dulu. Ada yang mau bertanya nggak? Jadi kalau sekedar matematikanya itu sederhana ya, bisa tahu ininya nih yang paling susah. Nih, sampai ke proyeksi. Nah, ini bagian yang paling susah dalam penilaian menggunakan teknik land development maupun land residual ya. Gimana coba dapat ini? Harus survei ke pasar. Baca materi referensi-referensi yang relevan, macam-macam. Mau nanya Pak. Ya. Berarti yang occupancy rate dari 2021 itu kita ngambilnya dari data industri Pak? Boleh, data industri boleh, dari riset Colliers boleh, dari macam-macam. Kalau kalian pernah melakukan penilaian sebelumnya di lokasi tersebut, ya kan? Office Tower itu juga kan bisa dapat tuh datanya. Ini yang paling susah dan yang paling lama ya. Kalau ini sih bisa 2 jam selesai. Ya, ininya ini nih. Terus bisa bilang operating expense ini saya asumsikan 80% ya kan? 80% itu dari mana, Pak? Saya kebetulan sering nilai, makanya saya bisa meraba gitu ya. Perkiraan operating expense dari total pendapatan itu berapa sih? Gimana kalau saya bikin asumsi 100%, Pak? Ya boleh aja. Artinya service charge yang dibayar tuh habis dipakai semua loh. Ya. Tapi ternyata kenyataan di lapangan masih ada selisih sedikit-sedikit. 10-20%, makanya saya pakai 80%. Tapi kalau ada yang meyakini harusnya habis, Pak. Boleh. Biasanya kalau di perkuliahan asumsinya habis ya. Teorinya seperti itu. Service charge itu tidak boleh dianggap sebagai pendapatan, tapi faktanya di lapangan ya antara pendapatan service charge dan biaya operasional itu nyisa gitu loh. Ini fakta di lapangan. Walaupun sebenarnya bagaimana service charge itu dihitung dengan menghitung full capacity-nya. Bahkan ada yang menghitung operating expense itu harusnya dikali dengan okupansi penuh, tingkat okupansi yang penuh. Ya. Jadi menghitung operating expense itu sebenarnya bukan seperti ini ya, tapi dikalikan dengan tingkat okupansi yang penuh.
Saya mencoba mengeksplor antara apa yang diajarkan di perkuliahan dan apa yang terjadi di lapangan ya. Bagaimana sikap kita nanti sebagai seorang penilai, itu sangat tergantung gitu loh. Sangat tergantung karena saya ingat betul waktu saya ikut pendidikan penilaian, cara menghitung biaya operasional itu seperti yang tadi ya teorinya, tapi ternyata di lapangan nggak seperti itu. Kalau saya malah biasanya kalau memang yang dinilai office tower ya sudah menggunakan laporan laba rugi atau laporan keuangan aja, nggak diasumsikan pakai persentase. Itu juga bisa, tapi boleh dicari menggunakan analisis rasio vertikal, boleh presentasi terhadap pendapatan total atau pendapatan service charge. Oke. Ada yang bertanya di sini? Jadi clear ya, perbedaannya antara adalah di terminal value dan produknya. Ini saya sebenarnya udah buatin loh di kelas sebelumnya nih. Kurang lebih sama ya. Nah, kalau yang dihitung sewa, kalian mau saya jelasin dengan soal baru lagi atau soal lama? Soal lama aja, Pak. Soal lama. Soal lama saya nggak ngetik lagi. Ini sewa. Oke, ini jual berarti ya. Nah, ini dia. Nah, ini jual ya. Enggak deh, saya nggak afdol kalau nggak nulis. Mesti nulis nih orang ini. Oke, tapi nggak usah pakai ditanya diketahui ya, karena ini yang lewat aja di pikiran gitu. Tahun proyeksi, ya. Ya pokoknya intinya HBU objek penilaian adalah office tower jual. Oke, sekarang kita buat coba analisis DCF-nya. Tahun deskripsi, ya. Oke, GFA-nya sama, SGA-nya sama ya. Nah, tapi ingat, di sini kan awalnya kita sebut okupansi rate kalau untuk sewa. Nah, kalau untuk jual namanya apa? Take up rate ya, tingkat penjualan. Atau tingkat kelakuannya. Take up rate-nya dimulai dari, asumsinya pembangunan 2 tahun sama ya. Take up rate-nya dimulai dari sini. Misalnya tahun pertama sekitar 10% terjual, 15% ya, 20%, 20% lagi, 15% ya, 10%, 10%. Oke. Kalau bangun office tower yang dijual GFA-nya atau SGA-nya? SGA-nya, Pak. SGA. Jadi jangan sampai salah ngaliin ya. Yang dijual itu yang bisa disewakan. Oke? Parkiran dan seterusnya itu nggak bisa dijual. Nanti di dalam sertifikat strata title ada, itu namanya ruang milik bersama. Oke? Take up rate segini. Harga jual diketahui tadi sewanya berapa? 200.000 ya. Oke, harga jualnya misalnya 200.000
kali 12 bagi 8% lah, anggaplah. Ya, 30 juta nih. Naik 5% setiap tahun harga jualnya. Standar lah. Oke, berarti pendapatan sama dengan ini dikali take-up rate dikali SGA. Ya. Oke. Oke. Development cost. Development cost-nya sama ya. Oke. Sekarang operational expense-nya nih kita samain coba dengan yang tadi saya buat. Marketing, overhead, license, office management. Overhead, license, 1%, oke. Marketing expense sama dengan 5% kali pendapatan ya. Overhead biasa 1% dari development cost. License 1% dari pendapatan. Office management let's say 5% ya. Harusnya 3%. Oke. Total. Sekarang kita hitung net operating income-nya. Oke. Discount rate-nya lebih besar ya, sedikit. Karena tidak terlalu banyak resiko. Kita pakai 15% diskon factor. Oke. NPV. Tiga dua empat ya. Tadi berapa nih? 339. Kalah.
Kalah dikit ya. Mirip-mirip lah. Ya, mirip-mirip lah. Bedanya apa sih di sini? Di land development technique? Gimana? Nggak ada terminal value-nya, Pak. Terminal value itu. Terminal value tidak ada. Terus apalagi kira-kira nih perbedaannya ya? Produknya ya. Kalau yang di sana kita bicara occupancy rate, berarti kalau di sini kita bicara Coverage ini ya. take up rate ya, atau tingkat penjualan. Udah itu aja bedanya. Nanti kalau mau dikasih soal macam-macam ya kalian sudah tahu gitu loh. Cuma nanti misalnya development cost-nya nih di breakdown ya. Biaya tukang, biaya pasir, biaya apa lagi? Keramik dan seterusnya. Ya kan? Terus apa lagi? Kafling efektifnya dan seterusnya. Paling itu aja sih. Oke, ada lagi nggak yang bingung nih dari sini? Kalau hitung-hitungan sih nggak terlalu banyak masalah ya, tapi konsepnya aja. Yang saya mau hati-hati di konsepnya. Kalau beginian semua nanti akan ada di soal, nggak ada isu ya. Nah, waktu di lapangan kan, waktu kalian akan menjadi penilai, nah menentukan ini yang paling susah. Sama konteksnya dengan LRT tadi ya. Kalau LRT kan bagaimana kita menentukan tarif, menentukan tingkat okupansi dan seterusnya. Ini juga sama. Dari yang tadinya tarif diganti dengan take up rate. Kira-kira penjualan office space itu berapa sih setahunnya? Berapa meter persegi? Ya berarti ini harus wawancara gitu loh, selain dapat data sekunder. Kalau saya biasanya begini, misalnya saya ke office management ya, diketahui suatu office tower SGA let's say 20.000, 30.000 lah. Dibangun tahun 2016. Sekarang sisa SGA 7.800. Ya. Berapa rata-rata take up rate-nya per tahun? Bisa nggak ketahuan? Bisa nggak kira-kira? Sekarang ini 2021 ya. Bisa kan ya, Pak? Gimana coba? 30.000 dikurang 7.800 dibagi 5, Pak. Nice. Dibagi ini kurang ini ya. Ya nggak sih? Iya, Pak. Ini ya. Itunya apa? Tanda kurungnya, Pak, yang Ini ya. Take up rate-nya segini. Kalau di persentase berapa, Lutfi? Bagi ini ya. 14%. Pak, tapi itu kan rata-rata. CAGR nih, Pak. Kalau per tahun persisnya berapa? Sulit, memang sulit ya. Kecuali kita punya banyak database gitu ya. Nah, tapi kalian harus paham nature bisnisnya nih. Office tower ya, biasanya di awal tidak terlalu besar take up rate-nya. Jadi pasar mau nguji dulu nih.
Biasanya mereka ada diskon, ada bonus, kayak rumah aja sih, kayak rumah, kayak apartemen kurang lebih mirip. Ada diskon, ada bonus. Dilihat dulu manajemennya siapa, ya. Jadi masih wait and see di awal-awal biasanya. Biasanya di tahun ketiga, tahun keempat itu justru lebih tinggi. Justru lebih tinggi. Oh, ternyata udah banyak nih multinational company gabung. Kayaknya mulai benefit nih kalau saya beli juga di sini gitu lah. Tahun ketiga, keempat gabung. Nah, biasanya tahun kelima ke tahun keenam turun lagi. Ya, dan biasanya penurunannya itu karena ada office tower yang menjadi pesaing dengan office tower kita. Ya. Atau tren ini juga bisa kalian ikutin dengan trennya okupansi. Naik turunnya, bukan besarnya ya. Okupansi rate nih 5 tahun terakhir gimana sih grafiknya? Begini kah? Atau begini? Terus seperti apa? Ya, tapi kalian sudah punya ancer-ancer, kemungkinan terjualnya ini sekitar segini nih. Ini kemungkinan terjual plus minus ya. Mungkin tahun ini segini, tahun depannya naikin 2%. 2% dari mana? Oh, 2% itu dari pertumbuhan PDRB misalnya. Ya, atau peningkatan atau growth-nya tenaga kerja, pertumbuhan tenaga kerja. Growth employment. Itu juga bisa dilihat pertumbuhan jumlah tenaga kerja atau pertumbuhan umur produktif di katakanlah DKI Jakarta berapa persen sih? Kurang lebih sekian. Oke, itu juga bisa jadi dasar. Ya macam-macam, lumayan macam-macam. Atau kalau mau instan, buka kajian Colliers atau Jones Lang. Itu mereka biasanya ada proyeksi juga, ada historis juga. Ya. Tapi ancer-ancernya di sini nih. Nah, ketemu ini ya survei ke lapangan. Jangan kayak dukun ya, tiba-tiba bilang, wah ini setahun laku 4.000, 4.500. Survei ya. Survei. Oke, ada lagi nggak pertanyaannya? Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan ya, dan karena memang secara materi ini sama nih dengan yang kemarin, saya mau kasih tugas. Ini tolong dikirim screenshot-nya ya. Tugas sudah saya kirim ke Lutfi. Nah, tolong untuk kirim ke saya maksimal tanggal 12. Oke, tanggal 12 jam 21 dikumpulkan dulu ke ketua kelas, bikin format filenya nomor absen ya. Tugas apa ini? LDA. Email ke Oke. Due date ya, bukan due data. Due date.
Oke, ada pertanyaan sampai sini sebelum kita tutup perkuliahannya. Mungkin terkait soal UTS tuh Pak, kayak proporsinya atau bentuk soalnya gitu Pak. Soal UTS saya nggak tahu persis ya. Yang jelas apa yang diajarkan, jadi sekitar DCF, terus land development, terus discount rate, discount factor, karena pembagiannya nanti ada di dosen koordinator gitu loh. Tapi yang saya supply sih beberapa kisi-kisi soalnya seperti itu. Nah, kemungkinan juga akan ada soal apa namanya itu isai ya. Nah ini semoga apa yang jadi bahan latihan ini juga akan membantu gitu ya dalam pengerjaan esainya. Tapi saya belum tahu persis esainya ini akan jadi keluar atau tidak. Kemungkinan akan keluar. Tolong diperhatikan yang tricky-tricky seperti itu ya. Apa? Air tanah, air bangunan, residual teknik kemarin itu loh. Dan juga beberapa konsep dasar penilaian komersial properti. Hadir semua ini? Hadir semua Pak. Benar ya, tidak ada pertanyaan lagi. Biasanya nih kelas ini lumayan aktif. Apa karena sudah mahir semua nih? Jadi Pak, ini mau nanya Pak, yang terkait terminal value tadi Pak, yang residual itu kenapa ada dua? Gimana? Yang terkait dengan land residual tadi itu. Oke. Yang harus N+1 sama yang N-nya doang. Terakhir itu. N apa? N+1 itu ya? Iya betul. Kenapa ada dua? Kenapa ada dua? Gimana sih maksudnya? Yang terminal value-nya Pak, yang land residual. Residual. Nah ini ya, terminal value-nya kenapa? Yang satu lagi itu terminal value juga ya Pak, yang 340 ini. Yang mana? Yang 340 juta itu, Pak, miliar ya? Ini present value dari terminal value ya. Oh iya Pak. Ingat, ini kan kita mendirect cap-nya di N+1 ya. Atau nggak usah 9 lah, jadi bingung ntar. N+1 gitu ya. Mendirect cap-kannya di N+1. NOI N+1, ingat baik-baik ya. Kalau ini mazhabnya selalu ini. Ya. Nah, tapi men-present value-kan ya dengan tahun ke N. Lihat ini. Ya. Bukan di tahun N+1, bukan di tingkat diskontonya N+1, kan harusnya saya buat ini ya. 9. Nah, dia bukan di sini nih, Lutfi, tapi di sini. Nah. Tapi ingat ya, ini ada dua mazhab lah kurang lebih gitu ya. Tapi saya meyakini, bukan meyakini ya, best practice yang saya tekuni adalah men-present value-kannya di tahun ke N. Kenapa? Karena asumsinya di N+1-nya dia sudah dijual gitu loh. Jadi uang penjualannya itu diterima pada tahun N-nya. Karena N+1-nya itu belum genap 1 tahun gitu loh ibaratnya. Oh, saya mau jual office tower saya ini
Kan ketika apa? Ketika stabil ya, itu clear. Oh, stabilnya itu ternyata di tahun ke-9. Berarti tahun ke-9 saya udah harus jual nih, ya. Misalnya tahun ke-9-nya itu saya jual di bulan Februari. Oke? Berarti kan saya harusnya mendiskontokannya ke sini gitu loh. Karena tahun ke-9 ini belum year end gitu loh, belum habis. Intinya itu aja sih. Baik, Pak. Karena Ngerti. karena di dalam proyeksi DCF itu tidak mengenal bulan, semuanya disetahunkan gitu ya. Nanti makin panjang ceritanya. Tahun ke-9-nya itu di bulan berapa? Waduh. Jadi ribet, jadi panjang urusannya ya. Jadi kerangka berpikirnya seperti itu aja. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, kalau memang tidak ada, kita cukupkan ya pertemuan ke-7. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Selamat mengerjakan tugasnya ya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.